Mau tahu nggak sih? Katanya masih ada proses jalan yang mangkrak loh. Kayak jalannya tuh masih rusak, masih bolong-bolong gitu. Masa sih? Kemarin aku juga lewat, tapi emang bener sih nggak bisa dilewatin, jelek banget Tuh jalannya. kan. Aduh, jangan ngomong terprovokasi deh. Ini buktinya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berkomitmen dalam pembangunan infrastruktur, salah satunya dengan pekerjaan rekonstruksi jalan, ruas jalan Budur, Susukan hingga Tegal Gubuk dengan progres 86% per tanggal 7 September 2025. Pekerjaan rekonstruksi jalan ini memiliki panjang penanganan 2,6 km dan nilai kontrak sebesar 21 miliar 375 juta rupiah yang bersumber dari APBD dengan menggunakan material hot mix yang menghasilkan lapisan permukaan jalan yang kuat demi kenyamanan pengguna jalan. Tidak hanya memperbaiki infrastruktur, pekerjaan rekonstruksi jalan ini juga berhasil menyerap 198 tenaga kerja yang berkontribusi dalam pekerjaan rekonstruksi jalan ini. Setelah rampung, pekerjaan rekonstruksi jalan ini diharapkan dapat memperlancar aktivitas masyarakat dengan menghadirkan perjalanan yang lebih aman dan nyaman bagi warga Jawa Barat. Alhamdulillah Bapak Dede Mulyadi. Terima kasih kesuwun. Jalannya sampun bagus, sampun mulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kepada Bapak Gubernur, Bapak Haji Dedi Mulyadi. Hari ini saya Aulia Rahman bersama rombongan dari Cianjur sudah sampai ke Lembur Pakuan. Namun kami terhalang untuk masuk. Ada salah satu warga yang mengatakan bahwa Bapak tidak ada di tempat, padahal mobilnya ada di belakang kami ya. Terima kasih atas kunjungannya ke Lembur Pakuan. Bapak berkunjungnya jam 1 malam. Mohon maaf Bapak, di depan posko itu ada posko pengaduan. Itu bukanya dari pagi, dari jam 5 pagi sampai sore Pak, sampai jam 7 malam. Dan kemudian ya kita menerima tamu-tamu pada jam-jam itu. Di luar jam itu, jam 1 malam kami tidak mungkin harus menerima tamu. Dan selanjutnya, saya tahu perjalanan Bapak jauh, agar Bapak tidak mengalami kesulitan ke Lembur Pakuan. Saya sudah kontak Bupati Cianjur untuk segera menerima Bapak dan kemudian menanyakan apa maksud dan tujuan serta menyelesaikannya. Karena kita semua harus bekerja sama melayani rakyat secara bersama-sama. Untuk itu saya ucapkan terima kasih Bapak. Saya pikir tidak usah hari Senin ke Lembur Pakuan. Nanti Pak Bupati Cianjur itu akan menjemput Bapak dan mengajak Bapak bertemu di pendoponya, dan kemudian nanti bisa Pak Bupati Cianjur berkomunikasi dengan saya langsung apa maksud dan tujuannya, dan kita selesaikan bersama apa yang Bapak tujukan. Ucapkan terima kasih Pak, sehat selalu. Nah, ini nih. Itu. Nih kamu jangan kicep-kicep, saya sudah tahu. Kamu senangnya sama yang gimana saya tahu. Kan? Betul nggak bos? Jadi kalau si Piki mau kawin lagi bener nggak bos? Infonya benar. Wah, bener kan deh? Betul. Sama janda. Berapa anak? Dua anak. Ada. Kamu nih apapun kalau di sini bocor. Ya bertengkar sama bini resiko lah. Aduh, jadi Neng teh umurnya 19 tahun. Lulusan SEMEA. Ya. Lulusan. Jadi ini tidak dikerudung hari ini. Tidak. Aduh, rambutnya pendek. Bener kayak Niang. Om kayak Niang ya? Lumayan mirip Pak. Mirip ya? Cuman Niang rambutnya panjang segini. Nanti bisa banyak kayak Niang. Ini kenapa? Kejeduk meja waktu kecil. Umur berapa?
8 tahun. 8. Bisa ditambal nggak pakai semen? Bisa. Bisa. Kalau ini jerawat, kenapa jerawat? Breakout. Apa itu breakout? Gara-gara makanan, aku alergi makanan. Alergi makanan. Waktu itu alergi makanan apa? Seafood. Oh, nggak boleh makan seafood. Oh, nanti juga nggak boleh mandang saya. Nanti jerawatnya tahu ya. Nah, itu sama jerawatnya. Iya. Saya juga sama alergi, Om Biki. Iya, Pak. Alergi. Jadi kalau lihat perempuan cantik gatel. Gatel. Perasaan tuh pengen salaman aja. Merasa nggak sih mirip Nihiang? Aku enggak. Nggak merasa. Kenapa orang ngatain mirip? Enggak tahu sih ya. Nah terus merasa, kamu udah lihat Nihiang kan? Udah. Dalam perasaannya cantik Nihiang, cantik kamu? Iya, pastinya itu. Hah? Iya. Oh cantik Nihiang. Oh, aduh, kalau bilang cantik aku Nihiang marah saya. Yang gede mengalah sama yang kecil. Tapi kalau bagi saya, ya kan, sebagai anak cantik Nihiang, sebagai laki-laki cantik kamu. Rame, ya rame. Made betul tidak? Iya kan? Sebagai ayah cantik Nihiang, sebagai laki-laki yang menduda masih cantik kamu. Wah, gitu. Terus ini bapaknya Udah nggak ada. Hah? Udah nggak ada. meninggal? Iya. Nggak ada tuh cerai? Meninggal. Usia berapa? 40-an. Udah meninggal? Iya. Kamu waktu ditinggalin bapak kamu umur berapa? 16. 6 SD. Nah gitu, matanya dikatasin, mirip nih ya. Betul, Pak. Mirip nih yang Iya. 6 SD. Kelas 6 SD sudah ditinggalin oleh ayah, yatim. Iya. Tapi waktu itu ibunya masih ada. Masih, cuman waktu pas ditinggalin sama ayah, ibu juga ikut sakit. Hah? Sakit apa? Penyakit orang tua sih, kayak rematik, darah tinggi, sama Ibu kamu usia berapa waktu itu? Paling 40 tahun. kalau ibu kurang tahu, aku lupa. Ya bukan. Kan ayahnya meninggal usia 40-an. Iya. Ya kan? Berarti ibu kamu sekitar 40-an. Ibu lebih tua dari ayah, lebih muda dari ayah? Muda. Ya berarti kan 35-an. Iya. Oh, penyakitnya 35-an. Oh, jadi setelah ayah meninggal itu ibunya Ikut sakit. ikut sakit. Kok beda sama teman saya ya? Ada teman saya itu kalau istrinya sakit sehat dia. Saya punya teman itu pimpinan bank ternama di Indonesia. Nggak usah disebutin namanya, bank daerah, ya kan, bank daerah yang menurut saya paling bonafit lah di antara bank-bank daerah di seluruh Indonesia. Jadi kalau istrinya sakit dia malah sehat. Kalau istrinya sehat dia sakit. Berarti ibunya setia banget sama bapaknya. Terus kemudian ibunya nggak sempat nikah lagi. Enggak. Sakit. Iya. Sakit rematik. Rematik. Terus? Darah tinggi. Darah Sama tinggi. kolesterol. Oh. Jadi rematik, darah tinggi, komplikasi. Iya. Terus sakit-sakitan. Terus waktu ayah meninggal, ibunya sakit-sakitan. Yang membiayai hidup siapa? Abang yang kedua. Abang yang kedua. Cara kerjanya kan masih muda. Part-time. Kan masih muda abangnya. Abang waktu itu umur berapa tahun ditinggalin sama bapak?
lupa ya. Masih muda, jangan banyak lupa. 20-an ada. 20-an. Iya, 20. Artinya lulus SMA. Iya, Akhirnya abang lah yang kerja. Kerja apa aja? di barista cafe. Oh, kerja di kerja di kafe, di barista. Kemudian uang hasil kerjanya untuk membiayai adiknya sekolah, untuk biayai makan keluarga. Di keluarganya ada berapa orang? 3. Nah, gitu 4. bagus, mata kamu ke atas, mirip nih ya. Nah, terus Tapi di situ juga ibu ikut. kamu sakit ya? Enggak, Batuk nggak? enggak. Pilek nggak? Enggak. Kok napasnya ngetrek gitu? Nah, di situ juga ibu ikut usaha. Usaha apa? Ikut ngejahit di orang lain. Jadi kayak ngambil konveksian. Tapi di rumah. Di rumah dikerjain. Artinya untuk membiayai hidup keluarga apa saja dikerjakan. Kamunya jajan terus nggak waktu ibu susah? Iya. Saya udah bisa nebak. Kakak kamu kerja, ibumu kerja, kamu mau kerjanya jajan aja. Iya, tuh sekolah. Hah? Sekolah. Ya sekolahnya harus jajan. Kalau Iya. nggak dikasih jajan marah kan? Nih yang aja nggak begitu. Terus kemudian ibunya ada sekarang. Udah nggak ada. Meninggal itu sama ayah. Ikut. Kan ayahmu udah meninggal duluan. Ibu juga ikut nyusul. Ikut. Usia berapa? Kamu sekolah kelas berapa ditinggalin sama ibu? 10. Kelas 1 SMK. Oke, kelas 1 SMK ibunya meninggal. Jadi kelas 1 SMK kamu yatim piatu. Iya. Nah, ketika yatim piatu itu peran besar, kakaknya makin besar perannya. Betul. Akhirnya bisa sekolahnya masih, Masih. Alhamdulillah. jajannya masih, Masih. jajan masih. Beli skincare nggak? Kalau dulu enggak. Enggak. Oh, jadi SMA kelas 1 ditinggalin oleh Ibu. ibu. Jadi yatim piatu. Nah, yang jagain kamu kakak kamu. Iya. Kakaknya udah nikah belum waktu itu? Belum. Belum. Masih kerja. Masih. Kerjanya apa waktu itu? Ikut tempat temennya Apa itu kerja apa? di dewan. Anggota dewan? Iya. Kayak supir gitu. Oh, bukan. Kakak kamu bukan anggota dewan? Bukan. Oh, dikira anggota dewan. Jadi suka nyopirin temennya jadi anggota dewan. Iya. Anggota dewan di mana? Pasti di Kabupaten Bandung. Iya, iya. Cuman aku nggak tahu posisinya sebagai apa. Ya, karena katanya anggota dewan, gimana posisinya sebagai apa? Suka nyopirin. Dari nyopirin itulah membiayai hidup adiknya. Kakakmu soleh banget sih. Tanggung jawab mungkin ya. Bukan tanggung jawab mungkin. Aku lagi muji kakaknya soleh banget. Kamu mah sama kakaknya nggak punya perasaan. Udah bagi dua. Nah, kemudian kakaknya nikah kapan? Tahun 2023. Oh, masih baru ya, 2 tahun yang lalu nikah. Nah, berarti kakak nikah, kamu kelas 3 Iya. kan? Kelas 3 kan? Kita kan ketemu waktu itu di perempatan. Perempuan. Kamu mah nggak inget ya? Saya tuh pernah ketemu kamu di perempatan. Kamu di perempatan Bandung, saya di perempatan Jakarta. Niang. Nah, kemudian kakaknya nikah. Setelah kakaknya nikah, terus siapa yang ngurus kehidupan? Sama saya masih ikut kakak. Satu rumah. Iya. Rumahnya peninggalan mama. Iya. Nah, terus walaupun kakak sudah menikah tetap membiayai. Ininya kakak iparnya nggak marah. Kadang sih, kadang marah. Marahnya gimana maksudnya? Cemberut lah. Oh, suka. Itu mah di mana-mana fitrah, ya kan? Itu mah di mana-mana. Kakak ipar suka begitu, suka cemberut kalau suaminya ngasih uang sama adiknya. Itu mah di mana-mana begitu. Jadi bukan hanya kakak iparmu saja, hampir semua. Pasti denger dong sekarang dia suka cemberut. Cemberut karena kamu ini sebotak aku aja nggak cukup ngasih adik kamu gitu loh. Tapi tidak semua, ada juga yang begitu ikhlas sayang sama adik iparnya ada, gitu kan? Gitu.
Gitu. Kalau saya mah dulu suka dikasih uang teh karena kakak sayanya perempuan. Dikasih uangnya kakak iparnya laki-laki. Jadi tidak ada yang cemberut saya mah. Ayo Teh Imar, bager Agusnya, Dadang, bager, si Abah Dadangna, si Teteh Uju. Pak saya mah nggak ada yang cemberut. Gitu. Karena kakak sayanya perempuan. Itu bedanya. Nah itu kadang-kadang perempuan tuh suka pici. Kalau ngasih sama adiknya nggak cemberut, kalau ngasih sama adik ipar cemberut. Ini kadang-kadang perempuan suka begitu, kamu jangan begitu. Gitu. Tamat SMK. Alhamdulillah tamat. SMK mana sih? Penida. Apa tuh? Satu Katapang. SMK Satu Penida Katapang. Pengda tuh apa? Penida. Pengda tuh apa? Asal usul nama sekolahnya Penida. Oh, PO sekolah SMK Penida Katapa. Nah, habis itu kerja. Kerja. Langsung. Enggak. Lulus tahun berapa? 2024. Heeh. Sekarang 2025 berarti langsung kerja. Kerjanya di 2025 Oh, kerja di sebagai SPG. SPG, ya kan? SPG. Nah, kalau teman saya itu si Atep itu seneng sama SPG, tapi yang rokok. Itu si Atep tuh. Itu kalau ada SPG ke kantornya itu asalnya merokoknya cuma satu, dia beli 4 box. 4 box itu biasa begitu SPG. Habis itu minta nomor HP. Ya kan? Nanti kemudian 2 hari kemudian janjian ketemu di Bandung. Itu namanya Atep itu. Gitu. Itu beli rokoknya. Saya juga termasuk sebenarnya. Saya juga kasihan. Kenapa? Karena kasihan dia udah keliling-keliling kemana-mana keringetan. Kalau dia misalnya lakunya cuma sebungkus kan dapat fee-nya kecil. Makanya saya beli 10 bal, ya kan? Biar dia bahagia ke rumahnya, nanti bisa ngasih makan buat ibunya, buat bapaknya, ya kan? Karena kita berbuat kebaikan pada sesama. Gitu. Nah, sini kamu sini Bupati. Nah, sini. Nah, kalau ini ceritanya lain lagi, lebih irit. Jadi kalau ada SPG rokok, dia mah tidak beli, tapi minta nomor HP. Ini lebih irit lagi kalau dia mah. Iya, betul. Itu saya banget, Pak. Iya. Terus kerjalah di situ. Gajinya berapa? 2 juta. 2 juta sebulan. Iya. Cukup. Cukup. Cukup itu. Cukup. Buat makan, buat doang. jajan. Suka ngasih ke kakak ipar perempuannya? Kadang. Bayar itu hasilnya. Pulangin kadang. Tapi cita-cita kuliah kan kemarin udah ngomong ada kan? Ada. Nah kalau kuliah mengambil jurusan apa? Akuntansi lagi. Emang basicnya akuntansi? Iya. Kamu kuliah di akuntansi. Berarti kuliahnya di mana? Belum tahu. Di Bandung banyak akuntansi. Tinggi badan 170. 170. Sama kalau sama dia nggak cukup sama kamu. 170. Gitu. Nah semenjak kan rame tuh. Ini yang XXL. Banyak yang menghubungi nggak? Banyak. Hah? Iya. Menghubunginya gimana? Banyaknya kebanyakan yang minta save doang. Minta? Minta save buat satu kontak. Oh, minta itu. Terus ada yang nawarin kerjaan? Enggak ada. Belum. Kebanyakan apa? Iseng. Iseng. Yang naksir-naksir. Iya. Oh, yang godain. Awas ya, nggak boleh godain kakak Nihang tanpa seizin ayahnya. Kamu juga jangan cunihin deh. Ini kelasnya Nihang Sukma Ayu, anak manja, anak kesayangan ayahnya. Gitu. Oh banyak yang ini DM. Terus ininya saya lihat TikToknya jadi naik, penggemarnya jadi banyak. Iya. Asalnya tidak dikenal jadi dikenal. Iya. Nah sekarang kalau lewat, gimana reaksi orang sekarang? Banyak yang ini nih yang XXL itu ya yang di YouTube sama Pak Dede gitu. Oh banyak yang begitu. Terus kamu tuh yatim piatu tuh kok nggak kelihatan sedih-sedihnya sih? Udah terbiasa. Oh, kan kalau ceritain ibunya ayahnya meninggal SD kan ada sedihnya.
Kamu kenapa nggak kelihatan sedih? Udah berdamai ya sama keadaannya. Aku sudah tidak lagi meratapi nasib yang aku lewati. Aku sudah tidak lagi meratapi kepedihan karena aku sudah berdamai dengan keadaan. Persis teman saya. Saya punya teman, ya kan? Sama suaminya nggak pernah ditengok. Bahkan suaminya nikah lagi, disakitin. Tapi dia nggak pernah kelihatan sedih. Sama, ketika saya tanya, kenapa kamu kok sama suami disakitin? Ya kan, berpisah lama, suaminya nikah lagi. Padahal kamu teh dulu adalah wanita idola di tempat kamu kerja dan di seluruh daerah di Purwakarta zaman itu. Saya tanya kenapa? Dia jawab, aku sudah berdamai dengan seluruh rasa pedih ini. Kira gitu. Jadi karena gini katanya, ditusuk oleh pedang yang tumpul itu sakit, tapi ketika ditusuk oleh pedang yang tajam jauh lebih sakit. Apa cita-cita ke depan? Pengen sekolah lagi. Pengen kuliah lagi. Pengen kuliah lagi. Pengen jadi sarjana. Iya. Pengen kuliah lagi, pengen jadi sarjana. Wah, itu mah gampang. Tercapai. Banyak sponsor sekarang. Gitu. Jadi ini fokusnya ya, ini perjalanan hidupnya dan sudah melewati yang sedih. Apa yang akan, kalau sudah kerja, punya penghasilan, hidup mapan, siapa orang pertama yang akan dikasih balasan kebaikan? Kakak aku. Kedua, kakak aku yang membesarkan. Kakak yang pertama udah nikah? Udah. Membesarkan nggak? Ikut juga. Ikut besar. Tapi yang paling berperan? Kakak yang kedua. Yang laki-laki? Iya. Jadi yang akan pertama dibalas kebaikan apabila kamu sukses dalam keberhasilan adalah kakak yang kedua. Mudah-mudahan tercapai. Gitu. Nama kakaknya siapa? Aris Sobari. Aris Sobari. Oh, pantesan. Kakak kamu Aris. Berarti lahirnya bulan Oktober. Kakak kamu tuh baik karena namanya Sobari, Sobar. Gitu. Ada teman saya namanya Jihati. Kan jahat terhadap hati. Jadi itu yang akan dibalas. Kakaknya belum punya anak? Belum. Kamu punya adik? Punya. Umur berapa? 14 tahun. Sekarang adiknya sama siapa? Sama kakak yang kedua. Yang laki-laki itu. Biasanya secara umum kakak laki-laki itu nggak begitu perhatian ngurus adik, sedua-duanya. Biasanya begitu. Biasanya yang paling fokus tuh kakak perempuan. Kenapa ini kakak laki-laki yang tampil? Kakak yang perempuan juga nggak sempat ngurus, soalnya kan satu rumah, satu lingkungan. Jadi mesti sama-sama ngehandle. Jadi saling bantu lah. Saling bantu, ya kan? Nah, sekarang kakak adiknya yang perempuan itu ikut sama siapa? Serumah sama yang laki-laki. Sama yang laki-laki. Diurus juga. Kakaknya tapi belum punya anak. Belum. Tapi sekarang fokus ngurus adiknya. Nihiang. Kan pernah ketemu sama Nihiang? Aku yang pernah. Pernah kan? Tapi jangan dikasih bando Nihiang mah. Si Nihiang mah dikasih hiu. Itu Nihiang mah. Dikasih dinosaurus Nihiang mah. Dikasih lagi roti dikasih lagi itu boneka labubu itu nih yang mah. Tapi jangan, karena kamu tidak punya uang untuk itu.